Jenis hubungan kerjanya di dalam praktek ya, tetap atau waktu tertentu, langsung dan tidak langsung. Nah ini prakteknya ya, jenis hubungan kerjanya. Kemudian skema hubungan kerjanya tadi, core dan non-core, permanen dan sementara. Nah ini dihapus. Ya ini sudah tidak diberlakukan lagi di dalam di dalam ketentuan baru terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah ini menjadi menarik bagaimana ketika kita mendefinisikan pekerjaan-pekerjaan mana yang dikategorikan sebagai pekerjaan yang dilaksanakan secara terus-menerus, gitu ya. Kemudian kalau kontrak sederhana, yang sifatnya tidak tetap, gitu ya. Nah, yang tidak tetap ini seperti apa? Karena masih nanti akan mengacu pada peraturan pemerintah tentunya. Nah, ini penjelasan singkat gitu ya. Tadi saya sudah kirim, mohon maaf karena ada yang ke-skip karena ini filenya cukup panjang. Jadi tadi yang saya berikan ke Bapak Ibu itu yang saya potong, nanti Bapak Ibu juga akan dapatkan yang full di materi saya di kesempatan siang ini gitu ya. Nah, ini perjanjian kerja gitu ya. Memang di dalam Undang-Undang 13 masih diatur ya tadi secara lisan dan tertulis gitu ya, perjanjian kerja dipersyaratkan dilaksanakan gitu ya. Ini syarat perjanjiannya memang diatur sebagaimana di dalam KUHP terkait dengan perjanjian kerja gitu ya. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, kemudian ada perjanjian tidak boleh bertentangan. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru juga di situ disebutkan perjanjian kerja tertulis gitu ya, dan harus membuat apa tadi syarat-syarat menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian apa saja sih yang disebutkan sebagai syarat kerjanya ya. Jadi harus benar-benar dilihat syarat kerjanya apa gitu. Kemudian mengapa sih perlu kejelasan? Ya perlu dijelaskan syarat kerjanya apa tadi. Ya, bagaimana cara menulis rinciannya? Ya, dirinci di dalam perjanjian bisa langsung atau dalam lampiran gitu ya. Ditegaskan harus merujuk kepada PP, kemudian juga mengikuti peraturan perundangan. Jika tidak dijelaskan akan merujuk kepada aturan gitu ya. Kalau itu ada hal yang dilanggar, maka secara otomatis batal demi hukum menjadi pekerja waktu tidak tertentu ya. Kalau PKWT-nya tidak mempersyaratkan hal-hal yang perlu diatur. Karena dari sisi jenis, dari sifatnya gitu ya. Nah, ini juga masih menyangkut terkait dengan syarat-syarat tadi gitu ya, tentu perlu diatur gitu ya. Kemudian juga perjanjian kerja tidak dapat ditarik, kemudian juga dibuat untuk waktu tertentu dan waktu tidak tertentu. Nah, hubungan kerja yang bersifat tetap, nah ini masih berlaku terkait dengan PKWTT gitu ya. Jadi hanya perlu ditegaskan bahwa ketika nanti adanya masa percobaan, maka masanya itu tetap akan dihitung sebagai masa kerja tentunya dalam masa percobaan. Nah, kemudian juga perlu diperhatikan. Jadi kan hubungan kerja atau perjanjian kerja itu nggak ada yang dilakukan secara terus-menerus gitu ya. Jadi sampai berkepanjangan gitu ya. Karena pasti tetap kan ada batasan sebenarnya. Akan ada batasan waktu sebenarnya. Makanya perjanjian kerja tidak menyebutkan kapan hubungan kerjanya akan berakhir. Itu kalau PKWTT. Tapi bisa saja PKWTT selesai dengan waktu yang ditentukan tadi, misalnya karena waktu memasuki usia pensiun gitu ya. Jadi itu juga harus diperlihatkan. Kemudian juga misalnya sampai dengan batas waktu karena perusahaan tidak dapat beroperasi kembali. Nah, itu jadi itu hal-hal itu yang sebenarnya kita bisa menyebutkan sebagai hal-hal yang dapat saja membatasi proses pelaksanaan pekerjaan itu tidak bisa dapat dilangsungkan gitu ya. Kalau tadi kan sifat pekerjaannya secara terus-menerus, tapi bisa saja dia berhenti karena batasan suatu waktu. Karena apa? Karena pensiun, karena pekerjaannya sudah nggak ada, karena operasinya ditutup dan lain-lain. Ini menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan gitu. Sehingga makanya kalimat secara terus-menerus itu perlu didefinisikan yang seperti apa, gitu ya. Karena dia pasti akan berhenti, gitu ya. Misalnya sampai batas waktu ternyata pekerja meninggal, itu juga harus diperhatikan gitu, secara kalimat. Nah, kemudian juga ya tentu kalau orang kontrak itu ya pasti tetap akan PHK dapat terjadi. Makanya di dalam undang-undang yang baru ini kalimat pengusaha dapat itu diubah menjadi pemutusan hubungan kerja dapat terjadi gitu ya, atau berakhirnya hubungan kerja dapat terjadi. Ini yang menjadi satu tantangan yang akan kita lakukan pengelolaan. Nah, kemudian masuk ke dalam hubungan kerja waktu tertentu, gitu ya. Hubungan dalam waktu tertentu untuk pekerjaan tertentu. Ya.
Kemudian tentu dengan tadi saya sudah sampaikan di awal ada pasal 56 sampai pasal 59 ini juga menjadi satu challenging atau satu tantangan ketika nanti kita melakukan pekerjaan-pekerjaan apa sih yang diperbolehkan untuk dilakukan skemanya menjadi skema perjanjian waktu tertentu gitu ya. Sehingga makanya perlu diperhatikan adalah objek pekerjaannya gitu ya. Nah, ini nanti juga kita akan melihat apakah Kemen 100 ini juga akan berubah, ya tentu akan berubah karena pasal 59-nya berubah, pasal 56-nya berubah sehingga Kemen 100-nya juga akan berubah. Nah, di dalam Undang-Undang 13 gitu ya, di sana disebutkan tidak boleh mempersyaratkan masa percobaan untuk PKWT. Kemudian jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan ditentukan di dalam perjanjian kerja untuk yang sekarang. Ya, kenapa makanya saya merahkan di situ. Jadi inilah yang menjadi perbedaan dari aturan sebelumnya dengan nanti penerapan di Undang-Undang 11 gitu ya. Kemudian juga hanya untuk pekerjaan yang jenis dan sifatnya gitu ya, tidak untuk pekerjaan yang bersifat tetapnya ada beberapa yang ditambahkan. Nah, ini yang menjadi perbedaan gitu ya antara Undang-Undang 13 pasal 59 karena Undang-Undang 11 tahun 2020 terkait dengan pasal 59 itu ditambahkan. Pekerjaan yang selesainya sekali atau sementara sifatnya. Nah, di undang-undang baru masih ada ya PKWT-nya. Pekerjaan yang selesai sekali yang sementara sifatnya. Kemudian yang kedua adalah yang B, sorry itu bukan A. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya waktunya tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun. Di undang-undang baru tidak ada lagi pekerjaan yang diperkirakan penyelesaian dalam waktu yang tidak terlalu lama. Waktunya disebutkan di dalam perjanjian kerja. Nah, ini yang menjadi satu perbedaan. Jadi kalau dulu 3 tahun itu dapat dilakukan pembaharuan di dalamnya, gitu ya. Kemudian yang bersifat musiman juga sama, bersifat musiman. Apa yang bersifat musiman? Ya tadi karena tidak ada tidak dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan lain-lain, gitu ya. Nanti segala musiman juga akan mulai bergeser. Ya karena pemenuhan produksi yang harus diselesaikan misalnya. Ya musiman itu bisa saja terjadi. Nah kemudian pekerjaan yang berhubungan ya, produk baru, kegiatan baru, produk tambahan dalam masa percobaan atau penjajakan di dalam di dalam undang-undang yang baru ya itu masih tetap ada ya pekerjaan baru, kegiatan baru, produk tambahan dan masa dalam percobaan atau penjajakan. Nah yang menariknya di dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 terkait dengan pasal 59 itu ditambahkan. Pekerjaan yang jenis dan sifatnya atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Nah, yang bersifat tidak tetap itu apa? Nah, ini yang nanti akan dijelaskan di dalam peraturan pemerintah terkait dengan jenis, sifat, kegiatan, waktunya. Ya, itu nanti akan dilihat. Nah, kalau sekarang seperti yang sudah beberapa informasi yang saya dapat juga, mungkin juga ada beberapa di berita bahwa yang tadinya 2+1, 30 hari plus 2, which is ada yang 5 tahun, karena perpanjangannya sudah tidak ada, karena pembaharuannya sudah tidak ada, maka bisa saja perjanjian PKWTT-nya dibuat untuk jangka waktu yang tidak terlalu lama, misalnya saja 5 tahun. Ya, jadi nanti tidak ada lagi perpanjangan. Begitu 2 tahun selesai, ya selesai. Mungkin bisa saja menjadi perjanjian kerja baru. Nah, dikontrak lagi setahun. Dapat lagi setahun, 3 tahun. Jadi orang dikontrak. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika terjadinya pengakhiran hubungan kerja untuk jenis PKWT tersebut, maka mereka mendapat hak atas kompensasi. Yaitu tadi jaminan kehilangan pekerjaan. Yang besarannya ya nanti itu masih digodok juga ya karena ini makanya tantangan kita di masa transisi ini ketika ada PKWT yang mau habis, kita mau ngapain? Gitu ya. Mau perpanjang sementara tidak ada lagi ketentuan perpanjangan. Mau di pembaruan tidak ada lagi ketentuan tentang pembaruan karena masih menunggu nanti dalam peraturan pemerintah. Nah, sehingga yang bisa dilakukan adalah ya sudah dibuatlah kontrak-kontrak baru tadi. Nah, sehingga nanti juga harus kita lihat transisi ini kan menjadi tantangan yang serius buat kita semua tentunya. Buat perusahaan. Jangan-jangan nanti begitu diterapkan salah lagi gitu ya. Karena tadi ya ada yang selesai sekali yang sementara sifatnya.
Selesai biasanya 3 tahun, 2 plus 1 udah, tidak boleh ada pembaruan. Ya, kemudian pekerjaan yang diperkirakan penyelesaian dalam waktu yang tidak terlalu lama, 3 tahun boleh dilakukan pembaruan. Jadi 2 plus 1 30 hari plus 2 itu tidak bisa apply dengan kondisi semuanya gitu. Nah, ini juga akan menjadi satu proses yang tentunya bisa kita analisa. Termasuk yang saya lupa juga adalah harian lepas, ya. Jadi ada juga jenis pekerja harian lepas tadi yang hampir sama dengan pekerja musiman, ya. Itu nanti juga diatur di dalamnya. Sehingga inilah yang nanti akan menjadi satu tantangan ketika perjanjian kerja waktu tertentu itu banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan penyesuaian ya tadi. Maka tadi saya sebutkan PKWT dapat disesuaikan. Kapan mau habis, kapan mau selesai, kapan mau dilakukan lagi. Yang penting adalah objek pekerjaan. Objek pekerjaannya kemudian dibuat perjanjian waktu tertentunya dengan waktu yang tentu disesuaikan. Kemudian juga nanti mungkin dengan adanya peraturan pemerintah yang baru akan menyesuaikan. Sehingga kalau sekarang ini yang perlu diperhatikan, baiknya Bapak Ibu tetap menggunakan skema yang tadi. Ya 2 plus 1 sampai dengan nanti setelah peraturan pemerintahnya keluar, maka baru kita sesuaikan dengan aturan-aturan baru tersebut. Nah, ini sebagai contoh saja ya dari periode yang lama gitu ya, jangka waktu tadi 2 tahun, kemudian dapat diperpanjang gitu ya, maksimum 1 tahun dapat dipembarukan gitu setelah dilakukan selama 30 hari. Karena nanti substansinya adalah bagaimana aturan-aturan yang akan atau syarat-syaratnya yang akan diatur, maka diaturlah di dalam perjanjian. Ya, makanya di undang-undang baru ini diatur di dalam perjanjian kerja. Mau dibikin syaratnya apa, semua diatur di situ. Ya, yang penting adalah harus diperhatikan dari sisi objek pekerjaan. Ya. Nah, ini masih berkaitan dengan dengan Kepmen 100 tadi ya, selesai sekali, diperkirakan tidak terlalu lama, yang berhubungan produk baru dan penjajakan. Nah, ini terkait dengan dengan PKWTT dengan PKWTT tentu tidak banyak yang berubah sebenarnya di dalam pasal-pasal yang terkait dengan hubungan kerja dan perjanjian kerja. Hanya ada beberapa pasal yang akhirnya dirubah, kemudian ditambahkan dan ada yang disisipkan tadi. Ya, termasuk tadi perpanjangan tidak ada, pembaharuan tidak ada ya. Tentu nanti kita akan melihat lagi dalam konteks peraturan pendukungnya, dalam ini peraturan pemerintah. Ya, sama juga dulu ya, karena gini, pada akhirnya praktek-praktek yang sedang kita lakukan gitu ya, kemarin-kemarin gitu ya, sampai dengan hari ini, karena praktek-praktek yang tentu banyak sekali yang dalam tanda kutip ada praktek-praktek yang ya kasarnya boleh dibilang sebagai penyimpangan gitu ya, tapi sebenarnya bukan penyimpangan, bukan mensiasati, tapi melakukan penyesuaian, bahasa saya begitu ya tadi. Misalnya ada juga kasus misalnya karena perjanjian awalnya masih 2 tahun, kemudian di awal dia dikontrak 6 bulan gitu ya. Setelah 6 bulan dilakukan amandemen ya, perubahan atas waktu kerja. Nah, itu juga udah salah gitu ya. Jadi tidak ada PKWT itu dilakukan amandemen. Amandemen terkait dengan konteks yang terkait dengan upah, tempat kerja, itu bisa dilakukan. Tapi kalau namanya amandemen karena waktunya, ya tadi waktunya 6 bulan dirubah menjadi 1 tahun. Berarti karena masih maksimal 2 tahun, maka dianggap sebagai perjanjian pertama, perjanjian awal. Nah, itu juga praktek yang tidak dibenarkan, karena saya pernah menemukan di beberapa kasus di beberapa tahun-tahun sebelumnya ada kegiatan-kegiatan usaha yang udah sepanjang masih ada di 2 tahun udah aja di amandemen terus ya, 3 bulan menjadi 6 bulan, 6 bulan menjadi 9 bulan, 9 bulan menjadi 12 bulan, terus saja hingga dilakukan 8 kali amandemen. Nah, begitu diselesaikan ternyata itu melanggar hukum, kemudian batal demi hukum, maka ketika diakhiri ya mereka berhak atas pesangonnya sebagai pekerja waktu tertentu. Nah, sekarang makanya menariknya adalah baik PKWT maupun PKWTT mereka berhak atas jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi begitu diselesaikan ya udah dibayar. Nah, ini mekanismenya masih dibahas di ruang-ruang diskusi oleh pemerintah tentunya. Ya. Nah, tadi ini penjelasan saja gitu ya. Nanti kita akan lebih banyak diskusi gitu ya, karena
yang bersifat musiman juga pemesanan target juga masih terjadi gitu ya. Nanti juga akan dipilih gitu ya. Mana-mana saja dari PKWT ini akan benar-benar bisa dilakukan gitu ya. Termasuk pekerjaan yang lepas juga tidak ada lagi tuh nanti ya. Ya kalau di luar negeri mungkin di pengalaman saya kita ada namanya pekerja yang dibayar atas dasar harian, ada yang dibayar atas jam-jaman gitu. Jadi satuan hasil tadi baik itu jangka waktu maupun satuan hasil gitu ya. Nah ini juga karena aturan di pasal 59-nya juga dirubah, maka Capman-nya juga akan berubah gitu ya. Nah mungkin nanti di dalam peraturan pemerintah harian lepas ya sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi, objek pekerjaannya terpenuhi ya maka boleh-boleh saja gitu ya. Freelance tadi. Ya kita bilangnya tenaga freelance sebenarnya. Kalau kemarin kan dibatasi 21 hari ya, nggak boleh lebih dari 21 hari. Ya, karena di undang-undang ini ada hal yang mungkin memberatkan pengusaha, begitu tidak dipenuhi jadi pegawai tetap. Sama juga tadi outsourcing. Bermasalah di outsourcingnya karena tidak terpenuhi menjadi pegawai tetapnya pemberi kerja. Nah, ini yang banyak akhirnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini dilakukan penyesuaian tadi, gitu ya. Tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab siapa? Kalau tadi outsourcing ya menjadi tanggung jawab outsourcing, gitu ya. Kalau ini misalnya tadi 21 hari ya nggak bisa serta-merta menjadi pegawai tetap, gitu ya. Nah ini makanya undang-undang yang baru ini terkait dengan perjanjian kerja khususnya, gitu ya. Itu mengalami banyak perubahan yang sangat signifikan tentunya, gitu. Nah sehingga ini yang perlu diperhatikan oleh bapak dan ibu sekalian. Bagaimana nanti mulainya adalah mendesain kembali pekerjaan-pekerjaan mana yang dilihat sebagai pekerjaan yang terus-menerus gitu ya, atau pekerjaan yang tidak terus-menerus ya. Kalau kita bilang tidak terus-menerus ya kita bisa bilang aja, nggak ada Pak, memang kerjaannya cuma sampai 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Sehingga ini akan menjadi satu tantangan buat kita bersama tentunya. Nah itu yang yang berkaitan dengan perjanjian-perjanjian PKWT, karena isu ini kan isu yang masih terus bergulir di level bawah, di floor gitu ya, sehingga makanya ini perlu kita atur gitu ya. Nah ini kan juga batal demi hukum ya, tidak ditulis dalam bahasa Indonesia, bila terjadi pelanggaran tidak adanya jeda gitu. Nah ini juga ada beberapa yang sudah dikoreksi tentunya, sehingga makanya sekarang di perjanjian di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru itu banyak fleksibilitas dari tadi aturan-aturan yang tadinya memberatkan pengusaha menjadi kendor gitu ya. Ya semua kembali diatur gitu ya. Kayak tadi sepanjang pekerjaannya selesai maka dianggap selesai. Nah, yang sering terjadi di lapangan begitu pekerjaannya selesai kamu tidak dipekerjakan kembali ya dibayar sisanya kan gitu katanya. Tapi sebenarnya selama objeknya masih ada. Kalau objeknya masih ada kemudian diselesaikan, maka sisanya harus dibayar. Nah, tapi itu kan juga menjadi tantangan serius buat pengusaha ketika kontraknya ingin diakhiri sebelum berakhir, alasannya kan agak susah gitu ya. Itu tadi pasal 62 karena tidak dihapus di dalamnya. Nah, sehingga nanti kita akan lihat bagaimana ketika pekerjaan itu dilakukan, kemudian selesai dilaksanakan, maka ya dianggap selesai. Nah, atas penyelesaian tadi, pekerja berhak atas kompensasi. Gitu ya. Kalau tadi misalnya kontraknya sisanya 6 bulan, ya bukan sisa 6 bulan sebagai jaminan kehilangan pekerjaan gitu ya, tapi bisa saja nanti mengikuti kelompok-kelompok yang disebutkan gitu ya. Misalnya yang di bawah 1 tahun dia dapat apa gitu ya. Ya kan nggak adil juga ketika nanti orang yang sudah permanen sudah hampir 10 tahun atau 20 tahun nilainya ya tadi kan maksimalnya adalah 6 gitu. Tapi itu juga masih kita atur di dalam. Nah, ini praktek-praktek ya. Kemudian karena tadi banyak sekali posisi jabatan permanen sehingga tadi kenapa makanya undang-undang ini banyak ditentang gitu ya, karena ada praktek-praktek yang tadi gitu ya. Yang perlu dibuat secara fleksibel gitu ya, sehingga tadi ya tujuannya adalah investasi bisa masuk karena syarat kerjanya agak dipelonggar, hubungan kerjanya agak dipelonggar gitu, karena syarat hubungan kerjanya tetap nggak boleh hilang. Kalau salah satu syarat saya tidak kejadian maka itu tidak bisa
diberikan sebagai hubungan kerja. Nah itu yang sebagai paparan kita akan diskusi lebih panjang gitu ya, sehingga tadi PKWT tetap dibuat untuk pekerjaan tertentu ya. Ini Bapak Ibu juga perlu perhatikan gitu ya. Menurut jenis sifat atau kegiatan pekerjaannya. Jenis sifat atau kegiatan pekerjaannya. Dan selesai dalam waktunya gitu ya. Jadi lebih disederhanakan si PKWT tadi. Ya kalau kemarin kan diatur perpanjangan boleh lakukan 1 kali selama 1 tahun, boleh dilakukan pembaruan. Nah itu juga menjadi tantangan ketika kenapa akhirnya pasal ini dihapus. Kemudian juga nanti akan benar-benar diatur di dalam peraturan pemerintah gitu ya. Pengaturan tentang tadi jenisnya, sifatnya, kegiatannya ya dalam waktu dan waktu dalam PKWT berapa lama. Artinya kalau saya melihat bahwa Kepmen 100 itu nanti mungkin tidak akan berubah. Ya, Kepmen yang tidak ada tapi di peraturan pemerintah ya diadopsilah seolah-olah begitu ya. Diadopsi, dimasukkanlah pasal-pasal tersebut, hanya dijaga tadi jangka waktunya. Jadi kalau tetap akan ada perlindungan, nggak serta-merta semua ya udah kita bisa kontrak sampai puluhan tahun. Bisa saja sampai puluhan tahun tapi tadi pelindungannya tetap dilakukan gitu ya. Supaya nilai kompensasinya mereka juga bisa dapat di dalamnya gitu. Nah, kemudian pemberian uang kompensasi ini ya ketika berakhir ini kan sebenarnya jadi satu stimulus gitu ya yang dilakukan pemerintah. Jadi bagaimana pekerja-pekerja yang setelah selesai gitu ya, selesai dan belum bekerja gitu ya, itu berhak atas nilai kompensasi tersebut. Nah ini tambahan ya, jadi nanti jaminan dari si PKWT tadi ya baik itu PHK dan pesangon juga diatur tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Nah ini masih subjek kepada diskusi di tingkat pemerintah gitu, besarannya berapa gitu. Jadi karena PKWT sekarang diatur tentang kompensasi kalau diakhiri. Nah diatur di dalam jaminan kehilangan pekerjaan. Nah ini nilainya berapa, mekanisme seperti apa, ini masih digodok. Artinya tidak akan memberatkan pekerja, tidak akan memberatkan pengusaha, tinggal ini menjadi tanggung jawabnya pemerintah. Gitu ya. Kalau sekarang kita melihat misalnya JKK, JKM dengan membayar iuran 0,54, sebenarnya manfaatnya luar biasa sebenarnya ya. Ada 48 kali gaji dan lain-lain dan lain-lain. Tapi ya amit-amit emang baik gitu. Kondisinya kalau dia sakit, cacat atau meninggal. Nah ini mungkin skema jaminan kehilangan pekerjaan adalah skema proteksi tadi. Ya, jadi harus ada dilakukan melalui proses asuransi tadi lah kurang lebih. Sehingga nanti nilainya tetap akan terjaga. Ketika orang baru setahun atau 2 tahun, begitu mereka berhenti, tidak dapat pekerjaan lagi, mereka dapat bantuan yang seperti yang sekarang Bapak Ibu juga sudah melihat ada bantuan terkait dengan pandemik ini yang setiap bulan 600.000 gitu ya, selama berapa lama. Nah itu sebenarnya yang akhirnya ditarik. Ya dibuatlah jaminan kehilangan pekerjaan itu untuk menjadi